Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Priya Pujawati dengan NIM A1Q1200028. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip BK Karir atau bimbingan konseling karir. Yang pertama yaitu kita harus tahu apa itu tujuan bimbingan karir. Dan sebelum kita memasuki itu, kita harus tahu apa sih tujuan umumnya. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ekonomi, serta dengan tuntutan positif lingkungannya. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu tujuan khusus. Tujuan khusus itu yang pertama, memiliki pemahaman diri, kemampuan minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaannya. Maksudnya di sini kita harus memahami diri kita dan bakat apa yang ada di dalam diri kita sendiri itu. Dan kedua, mampu mengetahui memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi yang menunjang kematangan potensi kerja. Maksudnya di sini yaitu kita harus tahu sebelum kita bekerja, kita harus tahu apa-apa saja sih yang dibutuhkan untuk kantor A atau kantor B dan seterusnya. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Misalnya, kalau kita mau bekerja kan tidak memilih pekerjaan apapun itu, tapi yang halal gitu. Selanjutnya, fungsi bimbingan karir. Apa sih itu fungsi bimbingan karir? Yang pertama, memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Yang kedua, memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena ada saja siswa yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi dia ada rasa untuk bekerja. Yang ketiga, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin atau harus belajar sambil kerja. Contohnya seperti kita sekarang kuliah untuk mencari uang, karena sekarang kan semua itu butuh uang, jadi pasti mahasiswa akan bekerja. Jadi selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan karir. Yang pertama, pemikiran karir lebih merupakan suatu proses dari suatu peristiwa. Yang kedua, pemilihan yang menyesuaikan karir dimulai dengan pengetahuan tentang diri individu, harus memahami potensi bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga, bimbingan karir haruslah merupakan suatu pemahaman karir atau bimbingan karir membantu pemahaman dunia kerja dan pekerjaan masyarakat. Selanjutnya, dalam BK Karir termaksud pula pembinaan yang perlu untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, berbagai keterampilan dan pola tingkah laku yang diperlakukan untuk suatu pekerjaan. Yang terakhir, BK Karir merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para konselor. Baik, adapun prinsip-prinsip BK di sekolah, yaitu seluruh siswa di sekolah hendaknya dapat
mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai karirnya. Yang kedua, program bimbingan karir hendaknya memiliki tujuan untuk merangsang perkembangan pendidikan siswa. Yang ketiga, setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan untuk hidup. Ataupun siswa perlu diberikan pemahaman tentang di mana dan mengapa mereka berada dalam suatu alur pendidikannya. Selanjutnya, siswa dalam keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karir. Dan selanjutnya, setiap siswa pada setiap tahap program pendidikannya hendak memiliki pengalaman-pengalaman yang berorientasi pada karir secara berarti dan realistis. Ataupun setiap siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk menguji konsep, berbagai keterampilan dan norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Selanjutnya, program bimbingan konseling karir di sekolah hendaknya diintegrasi secara fungsional dan program bimbingan konseling hendak pada khususnya. Yang terakhir, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi dalam pembimbing disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Jadi, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.